di channel YouTube-nya AutoFam nih. AutoFam sekarang lagi ready lagi. Ini ada Mazda CX-3 Touring yang tahunnya 2017 nih. 2017 keluaran dia pertama kali ya di IMS. Nah, gimana kondisi mobilnya? Ikutin terus channel YouTube-nya AutoFam TV ya. Check it out. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay, won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Coming for the throne. Coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Oke, seperti biasa kita bahas dulu untuk tampak depannya CX-3 ini. Kalau misalnya kalian ikutin channel YouTube-nya AutoFam TV, saya udah pernah review CX-3 tahun 2017 juga sama, dan warna putih juga sama. Nih, kalian bisa lihat ya, untuk tampak depannya ini CX-3 itu dia desainnya yang sekarang tuh dia keren banget dan sporty juga, maskulin juga, kalian bisa lihat. Untuk di atasnya nih, di kap mesinnya, dia ada dua garis gitu, lekukannya ya, garisannya lekukan gini, yang nambahin dia tuh kesan sportinya dia. Untuk headlampnya juga, headlampnya ini dia udah LED guys, udah LED, DRL juga. Oke, di bawahnya lagi nih, dia untuk lampu sennya ini dia bukan gabung sih, jadi atas bawahan sama fog lampnya nih. Fog lampnya juga dia udah LED, tapi kalau misalnya lampu sennya ini dia masih proyektor. Oke guys, kita lihat lagi, lanjut ke grill depannya. Nih, grillnya juga dia didesainnya agak lebih besar ya, lebih besar, dan juga dia agak lebih ke depan gitu, agak keluar. Nah, untuk desain grillnya ini dia warnanya tuh silveran hitam, sama ada aksen chrome-nya juga ya, nggak lupa nih. Nah, nggak lupa juga ada logo Mazda-nya nih, Honda lagi. Oke, di bawahnya sini, di bumper bawahnya dia ini bahannya plastik gitu ya. Di bagian depan dia nggak ada sensor parkir dan nggak ada kamera juga. Oke, kita lanjut aja ke bagian sampingnya yuk. Guys, untuk bagian sampingnya ini dia ada fendernya gini ya. Fendernya warnanya hitam. Nah, hitamnya ini dia sampai bawah ya, sampai ke belakang juga. Oke, kita bahas dulu velg sama bannya nih. Untuk velgnya ini dia, kalau dari sisi samping tuh kalian ngelihat velgnya ya, kalau di foto Mazda CX-3 ini kesan sportnya dapat banget karena velgnya juga. Velgnya ini nih, jadi kalau di foto cuma kelihatan yang chrome-nya aja. Ini kan ada warna chrome sama silveran yang hitam gini, kayak abu-abu. Jadi kayak garis yang chrome-nya doang yang kelihatan, yang silverannya itu tuh kayak nggak ada gitu. Nah, untuk profil bannya sendiri, profil bannya ini dia di 215/50 dan ini ring 18 guys. Untuk bagian sampingnya juga dia nggak begitu lebar juga ya, nggak begitu panjang, nggak begitu tinggi juga CX-3 ini. Nih, spionnya dia udah elektrik, dan di sini ada lampu sennya juga. Untuk spion warnanya sama ya kayak body. Di bagian bawah juga dia ada garnish, itu ada garisan tarikan untuk warnanya silveran juga. Oke, untuk di body dia ada tarikan juga ya, lekukan yang dari kap mesinnya sampai ke body belakang nih garisnya. Oke, handle pintunya juga dia masih tarikan guys. Oke, kita lanjut ke bagian belakang yuk. Nah guys, untuk di bagian belakangnya kita bahas dulu paling atasnya. Di atasnya itu dia ada antena, dan antenanya ini udah shark fin. Nah, ini juga ada high mount stop lampnya dia, high mount stop lamp. Nah, untuk stop lampnya sendiri dia udah LED dan juga proyektor ya. Dia lampu sennya masih proyektor. Oke. Nah, ini dia ada
emblem Sky Active teknologinya karena dia pakai mesin Sky Active. Ini juga CX-3 ada emblem CX-3-nya. Untuk bagian belakang dia nggak banyak aksen-aksen chrome-nya. Oke, dia ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang dan ada lampu reflektornya juga, guys. Nah, untuk CX-3 ini dia juga ada rear kameranya nih. Jadi di depan dia nggak ada kamera, tapi di belakang dia ada rear kameranya. Nah, untuk bagasinya sendiri kita buka ya. Oke, untuk bagasinya dia belum power back door. Nah, nggak usah khawatir juga, AutoFM nggak bakal mobilnya itu bekas tabrakan apa segala macam, tulang-tulang pasti aman semuanya. Oke, lanjut di bagasinya. Ini bagasinya dia lumayan luas karena ya termasuk mobil apa ya, nggak besar juga dibilang SUV, tapi dia nggak besar banget. Di sini dia ada ban serepnya dan ini ada kotak P3K-nya ya, sama emergency first aid kit nih, kunci-kuncinya. Ini juga obeng-obengnya ya, lengkap. Oke guys, kita lanjut aja yuk ke bagian dalamnya, kepoin, kemon. So guys, lanjut untuk di bagian interior dalamnya Mazda CX-3 ini nih. Untuk Mazda CX-3 ini kalian bisa lihat ya, kalau di interior dalamnya nih dia nggak beda jauh sama Mazda 2 gitu ya. Untuk desain kayak head unitnya, pengaturan AC-nya, semuanya tuh, sampai setirnya juga dia nggak beda jauh sama Mazda 2 gitu. Oke, kita bahas dulu. Nah, seperti Mazda itu emang dia tuh terkenal dia pakai bahannya yang bener-bener premium banget ya kan. Nah, ini juga atasnya ini dia plastik, tapi plastiknya yang kayak nggak kesan murahannya tuh nggak dapet di plastik ini. Jadi plastiknya tuh bener-bener ya yang mewah ya. Dia nggak soft touch tapi hard gitu, plastiknya hard gitu. Nah, ini ada SRS airbagnya. Nah, untuk kisi-kisi AC-nya itu Mazda tuh kayak Mercy, jadi kayak bulat gitu loh, kayak kop pesawat gitu. Yang kalau misalnya diputer dia mati, jadi 360 gitu. Oke, lampu hazardnya juga dia ada di bagian tengah ya sini. Nah, untuk di tengah lagi dia ada kisi-kisi AC yang samain kayak list di sininya nih. Oke. Nah, untuk head unitnya sendiri dia udah touchscreen ya. Head unitnya dia udah touchscreen. Kita lihat menunya dulu. Nah, di menunya ini dia ada entertainmentnya, ada application-nya, navigation juga dia udah ada navigation. Nah, untuk aplikasinya ini kalian bisa lihat. Nah, ini kalian bisa lihat kondisi mobilnya juga. Oke, kita back. Kalian di sini bisa sambung Bluetooth juga, colok USB apa segala macam, aux-nya juga bisa kalian colok. Nah, di bagian bawahnya sini nih, di bagian bawah sini ada untuk pengaturan AC-nya. AC-nya sebenarnya udah digital tapi dia kayak analog gini loh. Tapi nggak begitu sulit kok untuk ngatur-ngatur AC-nya. Nih, gampang juga, kalian tinggal puter-puter aja. Oke, ini juga kalian bisa masukin DVD ya, DVD atau CD juga bisa. Di bawah sini kalian bisa sambungin SIM card. Ada 2 buah colokan USB sama ada AUX. Nah, ini ada power outlet nih guys. Power outletnya ini 12 volt atau 120 watt. Oke. Nah, untuk transmisinya dia ada di tengah sini, dan ini juga dia pakai bahannya yang bener-bener premium loh, kulit, dan ini bagus. Oke. Dia di sini ada aksennya tuh ya. Ini soft touch nih. Bahannya nih kulit warna merah, sama ini ada kayak karbon gitu di sini. Ini ada black pianonya juga di rumahan si tuas transmisinya ya. Ya, black piano, tapi ini ada kayak wood panel kayunya gitu. Enggak, black piano aja. Oke, ini ada mode berkendaranya juga, dia ada mode berkendara sportnya. Oke. Ada mode berkendara sportnya, dan ini yang bulat-bulat ini bisa ngatur ke head unitnya nih. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyetir dan males banget buat capek ya mencet-mencet ke head unit, kalian langsung aja putar di sini. Ini juga ada tombol-tombol langsung ke multimedia musiknya, ada ke home sama ada ke navigation. Nah, bulatan yang kecil ini untuk ngatur volumenya nih. Oke. Di sini juga dia ada 2 buah cup holder ya. Nih, ada 2 buah cup holder. Di belakangnya lagi ini untuk naruh handphone atau apa bisa.
Dan ini juga ada aksen karbonnya. Oke, untuk joknya sendiri, joknya ini dia bahan kulit ya, bahan kulit, dan dia kayak dua gitu ya, kayak dua kombinasi bahan kulit yang ada motifnya nih. Ini kayak fabric gitu, sama yang ininya kulit nih, dan ada garis-garis merahnya ya, ciri khasnya Mazda banget. Dengan jahitannya Mazda tuh, jahitannya juga masih rapi nih, 2017. Oke guys, kita lanjut ke setirnya nih. Untuk setirnya nih di bagian kiri dia ada voice call-nya untuk ngatur volumenya juga, yang langsung ke multimedianya ya, MID-nya nih. Nah di sebelah kanan ini dia ada cruise control. Nah untuk di setirnya juga dia udah dilengkapi sama pedal shift. Ini setirnya modelnya palang 3 gini, nggak lupa sama logo Mazda-nya nih. Oke, kalau misalnya di Mazda yang touring ini, dia di depan tuh cuma ada 2 airbag di bagian setir sama di sisi kiri sana. Tapi kalau misalnya yang Grand Touring itu kalau nggak salah dia ada 4 airbag nih. Oke, nah untuk speedometernya sendiri dia masih analog ya, nih analog. Dan untuk kilometernya sendiri ini kilometernya di 29.000. Oke, nah kalian juga bisa lihat speednya nih dari sini karena dia ada kayak ada angkanya di sana. Oke, sekarang lupa namanya, pokoknya kalian bisa lihat speed kalian. Oke, kita lanjut aja yuk ke bagian belakang. Nah guys, untuk duduk di belakangnya ini karena dia 5-seater ya, 5-seater, tapi kalau misalnya dia juga nggak ada armrest sih, jadi dia bisa 5-seater, duduk di tengah sini bisa, tapi kayaknya agak keganggu karena di sini ada untuk remnya ya, di bawah itu ada mesin pengeremannya, jadi agak keganggu gitu. Duduk di belakangnya ini overall dia agak tegak sih, menurut Sharon agak tegak, tapi karena joknya ini, kursinya ini yang empuk dan bikin kita nyaman banget sih, enak aja. Tapi untuk Sharon yang tingginya cuma 150 ya nyaman-nyaman aja, karena footstepnya lumayan masih luas ya. Tapi kalau misalnya kalian agak lebih tinggi atau apa segala macam pasti agak kesempitan. Nah untuk di belakang ini di sisi kanan sini dia nggak ada untuk naruh barang apa segala macam nih, nggak ada kantongnya. Jadi yang ada cuma di sisi kiri, sisi kanannya nggak ada. Di belakang juga dia nggak ada pengaturan AC-nya, nggak ada rear AC-nya apa segala macam, cuma ada lampu di atas sini. Nah bedanya yang touring sama GT tuh, kalau misalnya GT itu dia ada sunroofnya, tapi yang touring ini dia nggak ada sunroofnya guys. Tapi overall mobil ini masih oke banget, masih bagus banget, dan ini Sharon jamin ini nggak bekas banjir, nggak bekas tabrakan, dan ini kilometernya asli guys. Oke, ini pajaknya juga masih panjang, pajaknya itu sampai Mei tahun 2022. Oke, Sharon buka ini di harga 270 juta, jadi kalau misalnya kalian minat, kalian langsung aja hubungi Sharon, nomor Sharon ada di bawah seperti biasa. Dan juga jangan lupa follow Instagram Sharon di Sharon_autofam, sama follow Instagramnya Autofam ada 3. Ada autofam_marketing, autofam_cibubur, sama autofam official nih guys. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Autofam TV. Check it out. Thank you. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay, won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Coming for the throne. Coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain.